yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Silakan Sarah. Maka sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami ucap syukur kepada ya Bapak, di mana atas berkat cinta dan kasih-Mu kami dapat berkumpul di kelas kali ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami. Berkatilah kami, buka pintu hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kami. Terpuji termulia nama Bapak hari ini, esok pekan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya mau tanya dulu, apa yang kamu pahami tentang kolonialisme? Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu kolonialisme. Silakan, Gledi. Menurut saya kolonialisme itu tentang penguasaan. Berarti suatu negara ingin menguasai wilayah-wilayah tertentu atau negara-negara tertentu. Oke, terima kasih Gledi. Berarti Gledi sudah paham bahwa definisi kolonialisme adalah penguasaan suatu pihak atau sesuatu. Kalau sekarang, zaman sekarang kita nggak dikuasai oleh bangsa Barat, tapi kita juga ada yang menguasai. Bahkan lebih sakit, yaitu diri kita sendiri. Apa aja itu contohnya? Teknologi. Malas. Terus apa lagi? Sering menunda pekerjaan. Dengan semangat kita belajar, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menjadi malas, tidak menjaga diri kita sendiri. Oke. Pemikirannya adalah kenapa kita harus punya tujuan dalam pembelajaran? Karena kita apa yang mau kita capai hari ini adalah 2 poin yang sudah ada di depan ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kognitifnya adalah menganalisis kebijakan kolonialisme Belanda dengan Inggris. Produk pembelajaran kita yang akan kita hasilkan hari ini adalah membuat artikel dalam bentuk artikel, yaitu kebijakan Belanda dan Inggris. Oke, model. Nah, berbasis masalah kita belajarnya. Nah, metode pembelajaran kita masih sama pada pertemuan yang lalu, yaitu to stay to straight. 2 orang dari kelompok akan berbelanja informasi. Jadi 2 orang dari setiap kelompok akan berbelanja informasi dari kelompok lainnya. Misalnya kelompok 1 akan berbelanja informasi dari kelompok 2, 3, dan 4. Begitu selanjutnya kelompok yang lain. Mengerti? Paham sampai di situ? Baik. Bagaimana pendapatmu kalau saat ini kolonialisme masih terjadi di daerah kita, di Sidikalang? Kalau penjajahan itu masih terjadi saat ini, bagaimana pendapatmu? Nora? Tidak ada perkembangan di kota ini. Tidak ada perkembangan di kota ini. Perkembangannya, misalnya bagaimana? Misalnya kalau saja terus tidak dikuasai bangsa tersebut. Jadi kita nggak bisa membuat potensi-potensi yang ada di kota ini kita bangun gitu. Hanya terpaku dari apa yang dikatakan oleh bangsa penjajah. Iya, kita hanya mengikuti apa kata para penjajah. Kita dijajah, kita dikuasai. Jadi kita nggak bisa melakukan berekspresi begitu, melakukan apa yang kita mau. Kita hanya bisa bekerja. Bahkan kita tidak bisa memecah pendidikan seenak yang sekarang. Oke? Nah, Ibu sudah buatkan video. Tahu nggak jembatan Layar-Renung? Tahu nggak? Itu ada di mana sih? Di mana? Di Sipinjo. Nah, tahu nggak sejarahnya itu dari mana? Belanda yang bawa jembatannya? Oh, yang membangun. Coba lihat untuk apa dan bagaimana pembangunannya Layar-Renung itu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, jembatan penghubung antara wilayah sekitarnya, wilayah Keresidenan Dairi menuju Keresidenan Karo, Keresidenan Dairi menuju Keresidenan Jakarta. Di zaman itu, kontrolir oleh Belanda jabatan kepemimpinan pada masa itu. Oke, apa yang bisa kamu pahami dari video tadi? Silakan Nora. Gini Bu, dari yang mendapat dari video itu kan Bu, tentang jembatan Layar-Renung ini dibangun yang dibangun oleh bangsa Belanda sebagai orang pertama yang datang ke Dairi untuk sebagai sarana dalam mengantarkan kekayaan alam atau untuk penggerak sumber daya manusia dan juga rempah-rempah. Belanda juga membangun jembatan itu menggunakan dengan tenaga orang lokal atau orang Pak
yang dibangun kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun 1926 sampai 1939. Itu aja. Baik, terima kasih Nora. Baik, ada lagi. Ibu sudah bagikan link, coba kamu lihat di HP-mu masing-masing. Link Museum Heritage. Apa saja peninggalannya? Selain daripada tadi sudah kita lihat, yaitu yang dekat dengan kita, jembatan Layar Renun. Layar itu artinya air, kan begitu kan? Air atau sungai. Nah, kita mau lihat apa lagi peninggalan masa kolonialis Belanda. Coba lihat selengkapnya. Ada yang bisa membacakan keterangan dari uang yang kita tur? Silakan, Karen. Medali JP Kun. Medali tanda penghargaan 350 tahun kelahiran Jean Peter Zingchon tahun 1587 sampai 1937. Topik diskusi kita hari ini adalah kita akan dibagi 4 kelompok seperti pertemuan yang lalu, kelompoknya masih. Lalu kelompok 1 membahas tentang bidang keamanan dan pertahanan, yaitu dua negara tersebut, di negara Belanda dengan kebijakan Inggris di bidang keamanan dan pertahanan. Kemudian di kelompok 2, kebijakan bangsa Belanda dan Inggris di bidang hukum dan peradilan. Kelompok 3 di bidang politik dan pemerintahan, kebijakan Belanda dengan Inggris. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi di kelompok 4. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya pada pertemuan yang lalu. Silakan. Kita akan membuat produk pembelajaran dalam bentuk artikel. Zaman sukses itu kita Yayasan Seri Aman Bila bisa. Di jabatan disediakan di dalam artikel ini. Dituliskan kelompok berapa ya di kertas artikelnya? Pertama itu membangun benteng-benteng pertahanan baru. Denders merencanakan benteng di Stradford sebagai pusat pertahanan beta Inggris menyerang Batavia. Salah satu penyebab utama mengapa area Master Cornelis ini jadi target adalah kawasan yang sangat dikenal dengan nama Jatinegara pada abad 18 sebagai distrik militer di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Benteng ini didirikan pada tahun 1724. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman kami yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya ingin bertanya kapan ditetapkannya kebijakan tersebut dan apa tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Jika ada pertanyaan lain, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya siapa sebenarnya Denders itu. Akan menjawab pertanyaan teman kami yang dari kelompok 4. Nah, pertanyaan dari teman kami, siapa Denders? Nah, Denders ini adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda
pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, sebenarnya Dendels ini orang Prancis, namun karena Belanda pada saat itu sedang dikuasai oleh Prancis, sehingga Dendels ini menjadi gubernur di Hindia Belanda. Baik, terima kasih Lady. Gimana dengan pertanyaan? Kami akan menjawab pertanyaan teman kami Nora mengenai kapan ditetapkannya kebijakan bangsa Belanda dan Inggris ini, yaitu pada masa penjajahan atau penguasaan dari bangsa Belanda dan Inggris di Indonesia, tepatnya pada abad ke-18 atau pada tahun 1700-an. Begitu juga dengan negara Inggris. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini adalah supaya mempermudah dan memperkaya atau memperluas kekuasaan mereka, di mana dengan adanya pembentukan kebijakan ini sehingga bangsa Indonesia bisa lebih mudah dikuasai dan lebih mudah untuk dilakukan dalam melaksanakan penguasaan oleh bangsa Belanda. Sekian jawaban dari kami. Apakah teman kami sudah mengerti? Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah mengerti. Silakan dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan baik oleh kami untuk menyampaikan sedikit mengenai kesimpulan dan kesulitan kami selama mengerjakan pekerjaan kelompok mengenai kebijakan bangsa Inggris dan Belanda di Indonesia. Untuk kesimpulannya sendiri, kami secara pribadi, secara berkelompok menyimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Belanda dan Inggris itu mereka membuat kebijakan-kebijakan tertentu, sama-sama melakukan kebijakan tertentu gunanya untuk mempermudah melancarkan misi mereka masing-masing ketika berada di Indonesia. Hanya saja pada masa pemerintahan Belanda itu cenderung lebih ketat, diskriminasinya juga tinggi. Sementara pada masa pemerintahan Inggris sudah lebih manusiawi. Misalnya pada masa pemerintahan Belanda tadi kan dilakukan kerja paksa. Sementara pada masa pemerintahan Inggris itu kerja paksa sudah dihapuskan. Kesetaraan juga sudah lebih dijunjung daripada pada masa pemerintahan Belanda. Sementara untuk kesulitan kami, ada satu kesulitan dari kelompok kami, yaitu tadi mengenai poin harus meredakan ketegangan antara kepala suku di setiap distrik dengan para petani. Ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan bangsa Inggris di Indonesia pada poin bidang keamanan dan pertahanan. Kenapa kami merasa ini merupakan salah satu kesulitan? Karena seperti yang sudah kami cari tadi, kami search di Google, tidak ada artikel yang menyangkut poin tersebut. Jadi kami tadi bertanya kepada Ibu Pembina, dan setelah kami dapatkan jawaban atau penjelasan mengenai poin tersebut. Sekian mengenai kesimpulan dan kesulitan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, apa kesimpulannya? Apa kesulitan dalam belajar tadi? Bidang hukum dan peradilan. Nah, jadi dari proyek kali ini kami dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan pemerintah Belanda selama pemerintah di Indonesia ini. Nah, seperti dalam materi kali ini dijelaskan itu peradilan orang Eropa, orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Dan ini merupakan pengetahuan baru bagi kami yang mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya belum kami ketahui. Dan di pertemuan kali ini menjadi hal yang menarik bagi kami untuk kami bahas. Dan demikian juga dengan keadilan-keadilan dari bangsa Inggrisnya, karena sini juga kami dapat mengetahui adanya bangsa Inggris yang menerapkan kebebasan berkebun, yang diberikan kebebasan berkebun oleh bangsa Inggris kepada bangsa pribumi. Yang sebelumnya kami belum mengetahui bahwa bangsa Inggris ini tidak mengizinkan, tidak memberikan kebebasan bagi bangsa pribumi. Nah, sekian kesimpulan dari materi kami. Dan berikutnya ada sedikit kesulitan dalam pengerjaan materi kami kali ini, yang dimana itu di bagian peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Nah, jadi kami kesulitan untuk mencari artikel ini. Sudah kami searching di berbagai sumber, namun tidak ada yang pas mewakili untuk materi ini. Jadi kami tadi sempat berdiskusi sehingga mendapatkan jalan keluar yang pas, sehingga kami dapat mempresentasikan dengan baik di depan.
sekian sisi kami. Nah, kalau bangsa kita yang kaya bisa memperkaya bangsa Barat, kenapa kita nggak memperkaya negara kita? Kamu adalah generasi bangsa. Nah, cobalah kamu berkarya untuk bangsa ini. Apa sih yang bisa kamu buat? Kalau di masa lalu bangsa Barat itu sudah kaya kita buat, kenapa kita nggak memperkaya bangsa kita? Kenapa kita dengan pemalasan kita merasa nyaman? Oke? Nah, kita sudah menyimpulkan dan kesulitan apa yang kita sudah dapatkan dalam pembelajaran. Apa manfaat kita belajar hari ini adalah tentang bagaimana kita bekerja sama dalam tim. Kalau kerjasama dalam tim itu tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling melemparkan tugas, itu bukan tugasku, tidak ada yang saling menyalahkan, begitu ya. Kemudian mari kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hebat, dan sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kita. Sampai di sini, selamat siang dan salam Imagode.